Alhamdulillah kita bisa duduk bersama belajar bareng, dan kita belajar satu hal yang insya Allah akan saya jabarkan sedikit, mudah-mudahan barokah. Pertanyaan sederhana, ini ruangan kira-kira ada yang desain nggak? Asal jadi atau ada yang desain? Ada yang desain ya. Yang ngatur duduknya ada nggak? Ada. Terus hasilnya duduknya bisa terpisah bagus laki dan perempuan, betul ya? Kemudian AC-nya juga terasa dingin ya. AC-nya terasa dingin. 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Masya Allah. Setidaknya 7 yang di sini full AC. Nyaman ya, nyaman. Kalau kita ikuti aturannya yang desain, maka jadinya nyaman, betul. Nah, kira-kira jagat raya ini ada yang desain nggak? Ada. Siapa yang desain? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang desain Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ikuti aturannya Allah, ya sudah selesai, nyaman, dan pasti enak. Ya pasti enak. Maka setiap kali diteliti hidup nggak nyaman, hidup nggak enak, hidup ruwet, pasti itu nggak ikut aturan. Pasti nggak ikut aturan. Contoh ibu-ibu, saya jelek-jelek begini kan ya dikit-dikit paham cara masak nasi. Ibu tahu Magicom itu ya Bu ya? Iya. Nah, di situ kan sudah ada ukurannya, garisnya itu. Betul ya? Jadi kalau garisnya 1 ya nasinya takarannya 1. Kalau garisnya 2, nasinya takarannya 2. Nah sekarang kalau nasinya takarannya 2, garisnya 4, kira-kira jadinya apa? Bubur. Nah, kok jadi bubur? Jawabannya nggak ikut aturan. Jadi kalau hidupmu nggak ingin jadi bubur, ya ikuti aturan, selesai. Kalau ikuti aturan, kok enak ya nasinya ya? Pas ini, nasinya pas kok, enak bener ini. Jawabannya ikuti aturan. Ya ikuti aturan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha baik. Biar aturannya itu jelas, makanya Al-Quran itu tidak turun sendiri. Kalau Al-Quran itu turun sendiri, masing-masing baca pasal sendiri-sendiri, repot ini. Ya repot, masing-masing membaca begini, masing-masing membaca begini, akhirnya menjadi multi tafsir. Pemahaman yang macam-macam, dan bahkan banyak yang nggak paham. Ada yang pemahamannya macam-macam, ada yang nggak paham. Kenapa? Karena nggak ada contohnya. Ini yang dimaksud bagaimana? Nggak ada. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu lewat Nabi Muhammad SAW, lewat Rasulullah. Bukan hanya diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Rasulullah SAW 30 juz ini bukan hanya diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi dipraktekkan dalam kehidupan beliau 24 jam sampai meninggal dunia. Dalam waktu 23 tahun Nabi Muhammad SAW praktek Al-Quran. 23 tahun dipraktekkan Al-Quran dalam semua sendi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika ditanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana Nabi Muhammad SAW? Jawabannya, kana khuluquhul Quran. Kalau mau tahu Rasul, ya Al-Quran itulah Rasulullah SAW. Ya itu tuh Al-Quran itu. Kalau mau tahu Al-Quran, ya itulah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ada orang pengen tahu desainnya jagat raya, pengen tahu cara hidup di jagat raya, bukan cuma di muka bumi, di jagat raya ini cara hidupnya bagaimana? Jawabannya adalah kamu harus kenal Nabi Muhammad SAW. Tak kenal Rasul, tak bisa hidup. Tak kenal Nabi Muhammad SAW, gak mungkin bisa hidup. Kenapa? Karena satu-satunya yang tahu aturannya Allah hanya Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kita umatnya Rasulullah. Lain kalau kita hidup di nabi-nabi yang terdahulu ya. Yang tahu maunya Allah hanya Nabi Muhammad SAW. Yang tahu maksudnya Allah hanya Nabi Muhammad SAW.
Dan Rasulullah SAW membagi, menge-share semua itu kepada umatnya, sehingga kita lihat lengkap. Masya Allah, dari mulai di kamar mandi, di toilet, di pasar, ya, di tempat tidur, dimanapun itu semua sudah dikasih contoh oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalau kita perhatikan tekanan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian mencintai Allah. Seperti yang sudah saya sampaikan siang tadi, kalau kalian mencintai Allah, Allah nggak ngomong kalian laksanakan perintahku, jauhi laranganku. Allah nggak bilang begitu. Kalau kalian mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada manusia, sampaikan kepada jin semuanya. Kalau kalian mencintai Allah, lanjutannya bukan sholat 5 waktu, bukan puasa Ramadan, bukan tinggalkan zina, bukan tinggalkan yang haram, bukan laksanakan kewajiban, enggak itu. Tapi lanjutannya apa itu? Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ila akhir ayat. Kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Selesai. Follow me. Ya, I'm your guide. Your qa'id. Qa'id itu bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya guide, ya kan ya? Nggak tahu saya salah apa benar, yang penting ucap. Bukan baca Al-Quran itu salah, nggak jadi masalah. Nah kalau baca Al-Quran salah, nah itu kalau bukan taraf belajar kan masalah. Udah nggak belajar kok salah. Kalau belajar salah dibetulkan dapat pahala. Rahimahumullah. Jadi ikuti Nabi Muhammad SAW, selesai. Hasilnya ngikuti Rasul bagaimana? Hasilnya kita mendapatkan yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Jadi kalau kalian cinta sama Allah, pengen dicintai Allah, itu satu kata, nggak ada kata yang lain. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku, Allah mencintai kalian. Gitu kan ya? Hasilnya apa kalau dicintai Allah Ta'ala? Dibalaskan sama Allah Ta'ala. Yaghfir lakum dzunubakum, dosa kalian diampuni semua oleh Allah Ta'ala. Kalau udah diampuni Allah, ya selesai. Berarti nggak masuk neraka, masuknya ke dalam surga. Simpelnya begitu. Sekarang kita jabarkan. Ya, kita sering mendengar kalimat seperti ini. Ini sedikit mengulangi saya ngajar tadi siang. Mudah-mudahan semakin paham yang mengajar, dan yang mungkin tadi siang sempat ikut, ya, yang nggak ikut ya nggak apa-apa. Sekarang kan ikut ya. Biar semakin paham. Kalimat sederhana seperti ini. Sering kita mendengar kalimat cara masuk kamar mandi, betul. Cara makan, cara bersiwak, cara jual beli, cara. Sehingga kita ini dicepokin sekarang cara, kaifiyah, cara. Bukan begitu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattabi'uni, ikuti aku. Jangan bilang cara, aku Rasulmu Muhammad SAW. Maka sekarang kita harus mulai bicara tentang Rasulullah, bukan cara. Yang kita omongkan sekarang seharusnya adalah Nabi SAW kalau ke kamar mandi begini loh, Rasulullah kalau pakai baju begini loh, Rasulullah kalau makan begini loh, Rasulullah kalau di pasar seperti ini, Rasulullah kalau naik kendaraan seperti ini, Rasulullah SAW kalau sama anak cucunya seperti ini, Rasulullah SAW kalau dengan istri-istrinya seperti ini, Rasulullah SAW kalau berhadapan dengan musuhnya seperti ini, Rasulullah SAW itu kalau dimusuhin seperti ini. Rasulullah, bukan cara. Beda antara cara dengan Rasul Muhammad SAW. Saya boleh membuat ibu-ibu jadi contoh, boleh? Bu, ya, cara masak telur tahu? Telur mata sapi itu ya, tahu kan ya, telur ceplok gitu ya. Bahasa kerennya mata sapi. Emang mata sapi segitu ya? Telur mata sapi. Nah, telur mata sapi itu yang diceplok itu ya, telur ceplok. Caranya jelas atau nggak jelas? Jelas. Nomor satu, apa yang diperlukan?
Ya telurnya dulu. Ya ada telur yang mau diceplok apa gitu ya? Telurnya. Oke. Nomor 2, alat untuk masaknya tadi ya, gorengnya. Apa itu? 1, wajannya. Nah, kemudian 2, kompornya. 3, bahan bakarnya. 4, sutilnya. Sutil ya, yang buat seng gitu ya. Bahasa Indonesianya apa? Potong alam kan. Saya taunya sutil gitu ya. Bahasa jenengan antum semua masing-masing punya bahasa sendiri. Udah. Nah, ini suami istri. Si istri bilang sama suami, sayang, aku akan ajarkan cara goreng telur ceplok. Dah, siapkan semua bahan dan semua alat. Nyalakan kompornya. Ini wajannya udah dari keramik, gak perlu pakai minyak anti lengket. Harganya 1,5 juta. Pamer nih ibu-ibu nih. Masya Allah. Taruh. Nih cara macamnya begini. Dah, tunggu sebentar. Jangan kelamaan, gosong nanti. Masya Allah. Itu cara. Suatu hari suami pengen buat telur ceplok. Apa yang dia buka? Buku cara. Iya, cara masak telur ceplok. Iya. Yang sudah pernah dituliskan oleh istrinya, bukunya yang dilihat. Atau mana yang lebih nikmat? Dia buka buku atau dia buka memori? Begini loh dulu istri saya ngajarin saya memasak telur ceplok. Gini loh mas, dulu tuh Masya Allah, istri saya tuh kalau memecah telur gini loh mas. Masya Allah. Ingat-ingat sama suaminya. Istri saya itu waktu nerangkan ngomongnya begini, istri saya tuh begini, istri saya begini, sehingga dia masak telurnya lain. Istri saya begini, ini cara nyalakan kupanya begini, bisa senyum-senyum sendiri karena mengenang apa yang dilakukan istrinya ketika menceplok sebuah telur. Betul ibu? Tapi kalau orang sekedar cara, maka begitu dia mau goreng telur, caranya begini. Nggak ada ingatan ke istrinya, nggak ada ingatan cara belajarnya dulu kepada istrinya seperti apa. Taunya pokoknya buat telur ceplok, nih telur, nih kompor, terjadi, selesai. Hasilnya apa? Lup, selesai. Setelah itu keluar pop, selesai. Nggak ada rasanya, hamba. Itu cara. Nah, beda kalau cinta. The power of love. Orang kalau cinta bukan ingat cara, tapi ingat apa itu? Siapa yang membuat ini? Oh, istriku yang ngajarin. Lain dia kenang. Dia kenang. Dan ketika dia ceritakan ke orang-orang, istri saya itu kalau buat telur ceplok seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Rasanya enak. Nah, selama ini kita belajar syariatnya Nabi Muhammad SAW, kita melupakan Rasulullah SAW. Kita cuma ngomong cara. Lah Rasulmu mana?